Pagi itu, Sumatera terbelah. Air datang bukan lagi seperti hujan biasa, tapi seperti tembok yang ambruk dari langit. Di balik banjir, selalu ada cerita tentang manusia. Dan di balik cerita itu, ada rangkaian sebab yang jauh lebih rumit daripada sekadar faktor cuaca. Ini Rahma, 37 tahun. Ia masih ingat suara itu. Suara berat dari arah gunung, seperti kereta barang yang merobek sunyi pagi. Dalam hitungan menit, banjir bandang menelan rumahnya dan adiknya. Air hitam itu membawa serta pohon, batu, dan serpihan kehidupan yang hilang. Setelah banjir surut, 3 narasi utama segera mengemuka. Pihak berwenang menyatakan ini sepenuhnya karena cuaca ekstrim. Pemerhati lingkungan fokus pada isu hutan yang hilang. Sementara itu, sebagian warganet menduga ada teknologi modifikasi cuaca yang terlibat. Namun, data di lapangan memperlihatkan bencana ini terlahir dari interaksi rumit antara atmosfer yang berubah dengan bumi yang kehilangan sistem penyangga alaminya. Army Susandi, pakar klimatologi ITB, menyebut kejadian ini sebagai anomali atmosfer. Siklon yang biasanya mati di garis ekuator, kini ia bertahan dan menghantam daratan. Siklon Senyar terbentuk sangat dekat dengan garis lintang 0 derajat, sebuah anomali yang nyaris tak pernah tercatat sebelumnya. Pemicu utamanya, kenaikan signifikan suhu permukaan laut, peningkatan uap air, dan terbentuknya area tekanan rendah yang sangat cepat. Di tempat Rahma tinggal, kami menelusuri arus banjir hingga hulu. Rerumputan rebah ke satu arah. Akar pohon tercabut, seperti urat bumi yang terbuka. Dalam 1 dekade, lebih dari 2.000 hektare tutupan hutan hilang. Ketika hujan ekstrim turun, tanah tak lagi mampu menahan air. Gunung menyerahkan beban itu ke sungai, dan sungai menghantam desa. Cuaca ekstrim memang meningkat. Curah hujan kali ini menembus angka 200 mm, kategori ekstrim. Namun cuaca bukanlah penyebab tunggal. Ia hanyalah pemantik pada lahan yang sudah rapuh. Alam berubah akibat pemanasan global, dan kita mengakselerasi kehancurannya lewat pembalakan dan regulasi perizinan yang longgar. Di ruang digital muncul dugaan lain, bahwa banjir ini adalah rekayasa, hasil teknologi HARP dari Amerika. Namun, penelusuran kami menemukan hal berbeda. HARP bekerja pada ionosfer, lapisan yang sangat tinggi, meneliti elektron untuk kepentingan komunikasi. BMKG dan Kominfo menegaskan, tidak ada bukti HARP mampu menciptakan siklon atau mengatur hujan. Ketika kami kembali ke hulu, sungai sudah tenang. Seorang warga tua berkata, "Sungai tidak jahat. Ia hanya mengikuti alurnya." Banjir ini lahir dari cuaca ekstrim, tetapi diperkuat oleh tangan manusia. Alam tidak membalas. Ia hanya mengingat. Dan ketika ingatan itu menumpuk terlalu lama, ia datang kembali dalam bentuk bencana. Seperti pagi yang meretakkan Sumatera. Investigasi ini dibuat untuk mengingatkan bahwa bencana bukan hanya datang dari langit, melainkan juga dari keputusan yang kita biarkan terjadi di bumi.